Hey guys, welcome back ke Starlight Hero. Jadi topik untuk hari ini adalah pendapat atasanmu soal kamu gitu. Nah, jadi hari ini kita akan pakai uh, Dreamy Moonstero hari ini. Jadi aku ngerasa aku pengen pakai deck yang ini gitu. Nah, jadi seperti biasa kita punya 3 pile dimulai dari kiri ke kanan. Ini pile 1, ini pile 2, dan ini part 3. Nah, jadi untuk kalian yang baru hari ini gabung di channel ini, kalian bisa lihat di timestamp, nanti ada disclaimernya. Jadi, kalian bisa baca dulu. Jadi nanti agar kalian tahu gimana cara reading di channel ini bekerja gitu. Nah, jadi kalian bisa ambil waktu sejenak, kemudian pilih file mana yang paling menarik untuk kalian. Jadi ini file 1, file 2, file 3. Jadi kalau misalnya kalian masih butuh waktu tambahan, kalian bisa pause video ini. Nanti setelah kalian pilih file mana yang kalian mau, kalian bisa langsung klik timestamp yang akan aku taruh di description boxnya. See ya. Hey guys, jadi untuk kalian yang pilih file 1 atau file 1, atau yang pilih cupcake dengan topping warna biru, ini reading untuk kalian. Nah, jadi aku udah pre-shuffle kartunya sebelumnya untuk menghemat waktu. Nah, untuk bottom of the deck, jadi ini untuk energi generalnya. Energi kalian secara general adalah The Magician. Jadi The Magician itu karena untuk topik atau tema atau judul hari ini adalah pendapat atasanmu soal kamu. Nah, jadi dengan keluarnya The Magician ini menurut aku atasan kamu ini melihat kamu sebagai seseorang yang serba bisa, itu yang pertama. Kemudian kamu juga termasuk orang yang balance dalam knowledge, power, secara logik dan juga secara perasaan gitu. Dan kamu ini punya kemampuan untuk mengolah itu semua untuk mencapai hal atau tujuan kamu gitu. Dan The Magician ini sendiri punya unlimited power atau unlimited source, unlimited skill dan lainnya. Pokoknya dia punya 4 elemen yang unlimited gitu. Dan The Magician ini sangat piawai sekali untuk mengolah 4 hal ini untuk mencapai tujuan mereka. Nah, jadi kamu di area atau di lingkup pekerjaan, pandangan atasan kamu kepada kamu itu seperti itu. Jadi kamu ini serba bisa. Kemudian kamu kalau misalnya dikasih tugas atau dikasih project, kalian selalu bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik dan bahkan melewati ekspektasi yang diharapkan oleh atasan kalian gitu. Nah, dan di sini atasan kalian juga merasa bahwa kalian ini adalah seseorang yang pandai menilai orang gitu. Jadi kalian ini kayak punya kemampuan untuk tahu motif atau tujuan seseorang ketika kalian ngelihat orang tersebut gitu. Dan padahal kalian orang yang cenderung menggunakan logik daripada perasaan, tapi kalian punya kemampuan seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya lihat orang, kalian bisa tahu kayak, oh ini orang bau-baunya nggak enak deh, kayaknya dia punya niatan jahat atau apa gitu. Dan kalian punya gut feeling yang seperti itu gitu. Dan atasan kalian amat sangat merasa terbantu sekali dengan kemampuan kalian yang satu itu. Kenapa? Karena atasan kalian itu terbalik karakternya daripada kalian. Jadi mereka itu seseorang yang lebih menggunakan perasaan, kebanyakan menggunakan perasaan daripada logik sebenarnya. Jadi mereka itu kalau misalnya dibaikin dikit, misalnya kita ngomong ke mereka dibaikin dikit, mereka itu kayak gampang melayang gitu. Jadi kalau misalnya kita tujuannya baik, ya outcome-nya juga akan baik gitu. Jadi kita gampang untuk membujuk mereka untuk melakukan hal yang baik. Tapi kalau misalnya mereka ketemu orang yang tujuannya itu jahat,
mereka kalau diomongin baik dikit mereka juga udah langsung bisa kayak melayang gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu grateful punya kalian dekat sama mereka. Kenapa? Karena kalian itu kadang-kadang bisa membantu atau menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Dan kalian ini tipe seseorang yang jujur gitu. Jadi kalian itu nggak neko-neko. Kadang ada kalau misalnya orang kerja di kantor itu mereka hanya modal ngomong doang. Terus mereka itu modal cuap-cuap, jadi kayak modal cari muka gitu. Ada orang yang kayak gitu, mereka bisa agar mereka bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kalian bukan tipe yang seperti itu. Kalian tipe yang memang benar-benar kalau kalian duduk atau sampai di posisi yang tinggi itu memang hasil dari kerja keras kalian. Lalu bukan hanya kalian yang enggak neko-neko, kalian juga enggak suka kayak digombalin sama orang. Kalian enggak suka lihat orang yang modalnya itu cuman bermulut manis gitu. Jadi misalnya kalian duduk di posisi yang ada staff, ada bawahan gitu. Kalian enggak suka sama bawahan yang modalnya cuman omong manis doang gitu. Jadi kalian suka orang yang memang bener-bener punya skill dan punya performance yang baik gitu. Nah, jadi kalian nggak subjektif, kalian lebih ke objektif kalau menilai seseorang gitu. Jadi bukan karena orang ngomong mulut manis lalu kalian percaya, itu enggak gitu. Kemudian kalian juga tipe seseorang yang amat sangat pekerja keras gitu. Nah, jadi dengan keluarnya Nine of Crystals ini sebenarnya ini adalah seseorang atau individu yang sudah melewati banyak hal yang melelahkan sebelumnya, hal yang gak enak sebelumnya gitu. Jadi ini adalah suatu kondisi yang sudah lewat, yang dimana individu ini lelah secara fisik dan mental gitu. Jadi udah banyak sekali hal-hal yang kalian lewati yang membawa atau ngebikin kalian di posisi kalian yang sekarang gitu. Jadi misalnya kalian, kalau aku sensi di sini kalian posisi kalian itu sudah lumayan gitu. Jadi sudah menengah lah minimal gitu. Itu paling rendah itu sudah level menengah gitu. Dan yang bikin kalian bisa duduk di posisi kalian yang sekarang adalah akumulasi experience atau pengalaman-pengalaman kalian selama ini. Jadi ini semua yang ngebentuk kalian yang hari ini gitu. Dan somehow atasan kalian itu tahu atau bisa ngelihat hal itu di dalam diri kalian. Dan mereka itu kadang-kadang merasa kalian ini sebenarnya sudah harus hidup lebih tenang atau bekerja lebih tenang. Tapi kalian rasanya itu tetap, kalau di kantor atau di area kerja itu kalian tetap tense gitu. Jadi ada kayak tense feeling di diri kalian. Jadi kalian kayak nggak bisa santai in a good way ya, bukan kayak nggak bisa santai terus baperan atau cepet marah atau apa gitu, enggak. Tapi kalian selalu terlalu serius di pekerjaan kalian, yang mana sebenarnya itu bagus. Tapi atasan kalian itu merasa kalian ini kan punya staff. Jadi kadang-kadang sebenarnya staff kalian itu bisa ngerjain dan kalian tinggal terima report atau terima bersih aja. Tapi kalian bukan tipe yang seperti itu. Kalian tipe yang ingin dan harus memastikan semua hal yang dikerjakan itu berjalan dengan lancar, baik, dan benar gitu. Jadi kalian gak suka kayak misalnya walaupun staff kalian yang kerjain gitu. Jadi kalian gak mau setelah melewati kalian itu jadi kayak kalian cuma terima bersih terus ternyata nextnya itu ada kesalahan di report itu. Jadi kalian gak mau yang seperti itu. Jadi kalian harus pastikan semua itu benar dulu, baru kalian bisa submit outcome atau report itu gitu. Karena rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri kalian itu yang bikin kalian bersih
bersikap seperti itu. Lalu kalian ini juga sebenarnya seseorang yang punya banyak ide-ide cemerlang atau ide-ide brilian gitu. Tapi satu yang nggak bagus dari kalian itu, kalau aku lihat di sini, kalian jarang mau mengungkapkan ide-ide kalian gitu. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalian jarang mau menyampaikan ide-ide yang ada di dalam diri kalian gitu. Nah, bukan berarti kalian nggak menyampaikan ide itu secara penuh gitu, tapi misalnya kalian punya 10 ide, yang kalian bagikan itu hanya 1 atau 2 gitu, padahal sebenarnya 10 ide itu cemerlang gitu, tapi kalian merasa hanya 2 yang bisa kalian terima sebagai ide yang cemerlang gitu, dan 8-nya itu cuma terbuang sia-sia gitu, tidak terungkapkan. Padahal menurut atasan kalian 8 ide lainnya ini juga cemerlang atau brilian gitu. Jadi kadang-kadang atasan kalian itu sebenarnya berharap kalau kalian bisa lebih mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati kalian gitu. Kemudian kenapa aku bilang kalian sudah berada di posisi yang tinggi atau nyaman atau stable di pekerjaan kalian, karena dari Seven of Wands ini kelihatan kalau di area kantor atau pekerjaan banyak orang-orang yang iri dengan kalian gitu, dan orang-orang yang pengen kayak menjatuhkan atau mengambil posisi kalian tapi nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena kalian ini tipe orang yang tough, tipe orang yang tangguh, dan kalian nggak pantang menyerah. Kalian nggak menyerah sama orang-orang yang membuli kalian. Bahkan kalian fight back untuk hak kalian gitu. Kalian tahu apa yang punya kalian gitu. Boundaries kalian, kekuasaan kalian apa, kayak wewenang kalian apa. Kalian tahu itu. Kalian tahu hak dan kewajiban kalian secara jelas. Oleh karena itu kalian selalu mempertahankan apa yang punya kalian gitu. Ada orang yang ada tipe orang yang kalau dibully itu mereka jadi kayak, oh ya udahlah, aku mundur aja, aku ngalah aja biar aku nggak dibully. Tapi kalian nggak pernah takut sama orang-orang yang seperti itu, dan kalian ini cenderung menang kalau misalnya kalian fight back gitu. Kemudian kalian juga dilihat sebagai seseorang yang bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Karena banyak orang-orang yang sebenarnya, ya walaupun banyak orang yang membuli kalian, tapi banyak juga orang-orang yang sebenarnya mengidolakan kalian, mengagumi kalian gitu dari berbagai hal. Dilihat dari Six of Wands yang keluar di sini, ini kalian tipe orang yang bisa menginfluence orang lain untuk menjadi seseorang atau pribadi yang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya dalam lingkup pekerjaan, tapi juga lingkup yang lain. Kalian tipe orang yang bisa menginfluence orang atau membangun kehidupan orang tersebut gitu. Dan dengan keluarnya Six of Cups di sini, sebenarnya atasan kalian juga termasuk dari salah satu orang yang hidupnya sudah improve atau sudah terbangun karena kehadiran kalian gitu. Jadi hidup mereka ini sudah menjadi jauh lebih baik dengan kehadiran kalian, dengan impact yang kalian berikan. Makanya sebenarnya walaupun atasan kalian gak pernah bilang hal ini, tapi mereka ini sangat dan amat berterima kasih dengan kehadiran kalian di hidup mereka gitu. Ada orang yang kadang-kadang mereka gak bisa ekspres apa yang mereka rasakan gitu, tapi aku bisa jamin dan aku bisa konfirmasi mereka merasakan hal tersebut gitu. Jadi mereka merasa grateful karena kalian ada di hidup mereka gitu.
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 1. Semoga bermanfaat, semoga resonate untuk kalian. Terima kasih telah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hey guys, untuk kalian yang pilih Pal 2 atau cupcake dengan topping warna ungu, ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi untuk energi overall kalian, bottom of the deck adalah King of Wands. Jadi ini sebenarnya bukan energi kalian, tapi ini energi atasan kalian yang berhubungan dengan kalian gitu. Nah, jadi atasan kalian itu adalah energi mereka adalah King of Wands. Jadi ini adalah energi seseorang yang kurang kreatif gitu. Nah, jadi menurut aku kalian ini di mata atasan kalian adalah seseorang yang kreatif gitu, bahkan lebih kreatif daripada mereka. Kalian punya banyak ide yang cemerlang, yang brilian, yang bisa membantu banyak membantu atasan kalian untuk menjalankan bisnis atau project mereka gitu. Kemudian sebelum aku lanjut, Pal 2 ini sebenarnya menurut aku berhubungan dengan Pal 1. Jadi kalau misalnya kalian yang pilih Pal 2 ini, kalian juga wajib nonton yang Pal 1 karena dua Pal ini berhubungan, dua-duanya ini tentang kalian sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk cek Pal 1 juga setelah kalian nonton Pal 2 ini gitu. Kemudian kalian di mata atasan kalian itu adalah seseorang yang sangat nurturing gitu. Jadi kalian seseorang yang bisa mengayomi orang lain, kemudian membangun atau improve kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu, dalam berbagai hal dengan berbagai cara gitu. Kadang-kadang mungkin kalian suka kayak ngasih saran ke orang-orang atau dengerin curhat orang, kemudian ngasih kayak insight atau pandangan-pandangan baru yang bisa mengubah situasi mereka yang tidak mengenakan pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sedih gitu, nah kalian suka dengerin, kemudian kalian suka ngasih saran atau pandangan kalian. Hal-hal seperti itu yang kalian lakukan itu banyak yang sudah mengubah hidup orang secara langsung atau secara tidak langsung. Kalian sadari atau tidak, banyak hidup orang yang berubah karena action kalian yang satu itu gitu. Bahkan atasan kalian adalah salah satu orang yang merasa bahwa hidup mereka itu berubah menjadi lebih baik dengan adanya kalian, dengan kehadiran kalian gitu. Kemudian di mata atasan kalian adalah seseorang yang nggak neko-neko ya guys. Jadi kalian itu tipe orang yang sangat mementingkan kejujuran gitu. Jadi kalian bukan tipe seseorang yang hanya bermulut manis tapi nggak ada hasil kerja atau nggak ada performance-nya. Itu kalian bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi kalian memang tipe yang kalau bisa kalian lakukan, kalian bilang bisa. Tapi kalau kalian nggak bisa lakukan, kalian nggak bilang bisa. Kemudian sekali kalian bilang A, ya A itu selalu A, bukan hari ini A kemudian besok jadi B. Itu kalian bukan tipe yang seperti itu. Dan kalian ini rela menempuh proses atau perjalanan ekstra hanya untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kalian pernah bilang sama atasan kalian A itu sama dengan A gitu. Kemudian suatu hari karena udah lama gitu, atasan kalian ini udah lupa sebenarnya. Jadi mereka merasa kalau kalian itu bilang B gitu. Dan kalian akan cari bukti dan hal-hal lainnya yang bisa mendukung statement kalian, walaupun kalian harus mengobrak-abrik satu email atau satu lemari atau satu kantor demi membuktikan statement kalian, untuk proof statement kalian kalau kalian pernah bilang, kalian bilang A bukan bilang B gitu. Dan kalian gak takut untuk menempuh
perjalanan atau extra steps untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian karena kalian sangat mementingkan kejujuran, kalian juga nggak suka sama orang yang nggak jujur. Jadi kalian bukan tipe seseorang yang ngambil kredit dari orang lain yang bukan hak kalian gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngambil ide orang, kemudian dibilang itu idenya dia, kemudian kreditnya itu diambil sama dia gitu. Atau ada juga orang yang misalnya satu project dikerjakan oleh satu tim, tapi mereka itu ketika project itu selesai dan berhasil, mereka kayak ngomongnya itu seolah-olah kalau mereka yang berkontribusi lebih banyak atau paling banyak daripada orang lain, agar kreditnya itu diberikan lebih banyak ke mereka. Nah, kalian bukan tipe yang seperti itu. Berapa porsi kalian, sebesar itulah yang kalian katakan atau sampaikan. Jadi kalian nggak mengambil hak orang, kalian nggak ngambil kredit orang. Kalau memang kalian berhak untuk kredit itu, kalian akan ambil dan kalian akan fight untuk itu. Tapi kalian bukan tipe orang yang ngambil apa yang bukan milik kalian, bukan hanya kredit aja. Bahkan masalah materi atau finansial pun kalian tipe orang yang seperti itu. Dan kalian juga bukan tipe orang yang mau ngebikin orang lain itu terlihat buruk di mata atasan. Jadi misalnya kalian ada rekan kerja, kalian juga bukan tipe orang yang menjelek-jelekan rekan kerja kalian agar kalian terlihat lebih baik. Jadi kalian istilahnya bukan matiin lilin orang biar kalian lebih terang, enggak. Kalian biarin aja rekan kerja kalian itu lilinnya itu tetap nyala. Jadi siapa yang lebih terang itu akan terlihat dari performance dan hasil kerjanya. Kalian punya prinsip yang seperti itu. Kalau memang mereka lebih skillful dan punya hasil kerja yang lebih baik, kalian secara suportif menerima hal itu gitu. Dan kalian akan berusaha untuk upgrade atau improve diri kalian biar kalian bisa menyamai hasil kerja dari rekan kerja kalian atau bahkan melampaui level mereka gitu. Jadi kalian memang benar-benar performance kalian itu atau track record kalian itu memang terbukti gitu. Memang itu murni karena skill kalian gitu. Kemudian dengan keluarnya The Magician di sini, aku merasa kalian adalah seseorang yang serba bisa gitu. Jadi di mata atasan kalian itu serba bisa. Apapun yang dikasih disuruh kalian untuk kerjakan itu akan selesai dengan baik dan benar, bahkan kadang-kadang melewati ekspektasi dari atasan kalian. Kenapa? Karena The Magician ini sendiri adalah orang yang menguasai 4 elemen yang ada di dunia ini dan bisa menggunakan semua elemen tersebut dengan baik dan benar. Bukan hanya itu, mereka juga bisa improve penggunaan elemen tersebut ke level yang nggak bisa dicapai orang gitu. Jadi kalian ini memang benar-benar melewati ekspektasi yang diberikan oleh atasan kalian gitu. Dan kalian ini juga sebenarnya kompetitif dalam in a good way gitu. Jadi kalian ini bukan seseorang yang punya standar yang rendah gitu. Jadi kalau misalnya kalian memimpin suatu project gitu, tapi projectnya itu ada kompetitornya gitu. Jadi kalian tipe orang yang gak mau kalah in a good way ya sama kompetitor kalian gitu. Jadi kalian bukan tipe orang yang pantang menyerah atau kayak punya standar yang rendah tentang suatu hal gitu. Dan kalian juga seseorang yang terlihat abundance di mata atasan kalian. Jadi seseorang yang tercukupi secara materi di mata atasan kalian gitu. Tapi ada satu rasa di diri atasan kalian itu, mereka merasa kayaknya kalian itu kadang-kadang di dalam beberapa hal kalian itu terlalu
money oriented gitu. Jadi kalian kayak ini ya, agak takut kehilangan uang. Jadi tapi in a good way ya, kayak misalnya contoh di kantor kalian itu mau ada kayak outing untuk tim gitu, atau mau kayak dinner bersama untuk tim gitu. Kalian ini kadang-kadang suka atau punya kecenderungan untuk milih tempat yang agak murah atau nggak terlalu mahal untuk team dinner gitu. Kenapa? Karena kalian ini merasa kadang-kadang sebenarnya harga yang kalian bayar itu nggak worth it untuk apa yang kalian terima. Jadi kalian merasa seperti itu. Jadi kalian cenderung membandingkan harga yang kalian bayar dengan apa yang kalian terima gitu. Itu sepadan nggak? Itu setimpal nggak? Itu worth it nggak? Kalau misalnya kalian rasa itu nggak worth it, kalian nggak akan bayar uang tersebut gitu. Tapi atasan kalian ini sebenarnya nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang ini kalian dicap kayak pelit gitu. Jadi kayak padahal dia udah abundance gitu. Jadi ini misalnya dalam hal personal gitu. Padahal dia udah abundance gitu. Tapi kok dia nggak mau sih ngeluarin sejumlah amount untuk hal ini misalnya contohnya. Atau contoh lainnya, padahal kan tim dinner itu dibayarin sama perusahaan gitu. Kenapa sih dia nggak mau pilih tempat yang lebih fancy atau lebih high class gitu. Tapi sebenarnya di mata kalian itu bukan masalah dibayarin oleh siapa ya guys, tapi menghambur-hamburkan uang yang nggak worth it itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik gitu. Jadi kalian merasa seperti itu, tapi atasan kalian ini kadang-kadang merasa mungkin karena mereka nggak ngerti ya apa cara pandang kalian, dan kalian juga nggak pernah ngasih tahu point of view kalian ke atasan kalian. Jadi kadang-kadang itu kalian jadi dicap pelit sama atasan kalian gitu. Padahal kalian hanya merasa bahwa ngapain sih bayar segitu mahal cuman buat makan makanan itu gitu. Yang sebenarnya tempat lain ada yang jauh lebih affordable atau lebih murah, tapi makanannya itu bahkan lebih baik daripada tempat yang mahal ini gitu. Jadi kalian itu mikirnya itu seperti itu gitu. Tapi karena kalian juga tipe orang yang kadang-kadang itu nggak terlalu suka menjelaskan diri kalian sendiri kepada orang lain. Jadi ada beberapa orang yang jadi kayak punya misunderstanding terhadap kalian. Salah satunya itu adalah atasan kalian gitu. Kemudian atasan kalian itu merasa kalian itu sometimes atau ada kalanya itu kalian terlalu judgy kepada orang gitu. Jadi kalian merasa kayaknya mayoritas orang itu nggak baik gitu. Jadi mereka merasa kalian punya perasaan atau cara pandang yang seperti itu. Nah, kenapa mereka bisa merasa seperti itu? Kalian bisa lihat file 1 aku udah jelasin di sana, dan ada juga karakteristik kalian yang lain yang dilihat dari atasan kalian itu. Jadi cara kayak penilaian atasan kalian tentang karakteristik kalian yang lain itu kalian bisa lihat lagi di file 1 itu lebih lengkap gitu. Jadi untuk file 2 aku akan selesaikan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, semoga resonate, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hey guys, jadi untuk kalian yang pilih file 3 atau yang pilih cupcake dengan topping warna pink, ini adalah reading kalian gitu. Nah, jadi untuk file 3 di sini ada jadi untuk file 3 aku merasa kalian ini adalah seseorang yang sudah melewati banyak rintangan hidup di dalam hidup kalian. Jadi kalian sudah melewati banyak rintangan yang macam-macam gitu. Nah, jadi
dan itu sudah, perjalanan tersebut sudah amat sangat panjang sekali gitu, dan somehow atasan kalian itu tahu cerita kalian yang satu ini gitu. Nah, jadi untuk beberapa dari kalian, nggak semuanya, beberapa dari kalian yang pilih hal 3 ini adalah seorang single parents gitu. Jadi seseorang yang sudah keluar dari suatu pernikahan dan sekarang sudah hidup sendiri dan mensupport diri sendiri lagi tanpa adanya dukungan dari pasangan kalian gitu. Jadi kalian adalah single parents. Itu untuk beberapa dari kalian, untuk sebagian dari kalian. Jadi nggak semua ya guys. Dan atasan kalian ini merasa sebenarnya kalian adalah seseorang yang sangat dan amat bisa mengatur kehidupan kalian dengan baik dan benar, mengatur berbagai aspek kehidupan kalian. Jadi kalian seseorang yang sangat bisa memanage waktu kalian dan juga memanage hal lain di dalam hidup kalian. Jadi aku merasa di sini ini kalian punya banyak hal yang harus kalian tangani pada waktu yang bersamaan. Jadi contoh, kalian ini seorang wanita. Jadi wanita, seorang single parents, tapi kalian punya anak gitu. Jadi kalian pagi-pagi itu sudah harus bangun, nyiapin bekal anak, mempersiapkan anak ke sekolah. Setelah anak ke sekolah, kalian masih harus pergi kerja, harus commute dari rumah ke kantor, kemudian harus bekerja seharian, kemudian setelah bekerja pulangnya itu harus jemput anak, kemudian memastikan anak ngerjain PR sekolah atau belajar untuk ujian, kemudian nyuci baju, kemudian harus gosok baju dan lain sebagainya. Sudah harus ngurus rumah, kalian juga harus mencari uang untuk menafkahi kalian dan anak kalian. Jadi kalian ini seseorang yang punya banyak hal yang harus di-tackle pada saat bersamaan, dan atasan kalian itu sebenarnya kadang-kadang bingung gimana kalian melakukan itu semua dengan amat sangat baik dan benar gitu. Jadi kalian seseorang yang punya atau bisa memanage kehidupan kalian dengan baik dan benar, despite banyak hal yang harus kalian lakukan pada saat yang bersamaan. Dan atasan kalian itu kadang bukan prihatin ya, kalau prihatin itu kesannya agak negatif. Jadi mereka itu kayak concern untuk kalian gitu. Jadi mereka merasa kayaknya kehidupan itu nggak terlalu ramah terhadap kalian gitu, dan mereka itu sebenarnya kadang-kadang berdoa agar kehidupan kalian itu lebih mudah atau lebih baik gitu. Dan setelah perjalanan panjang yang kalian lewati, kalian belum menemukan atau belum sampai di masa dimana itu waktunya kalian gitu. Jadi kalian ngerti ya, jadi ada orang yang ini the time of my life gitu. Jadi kayak masa dimana aku bersenang-senang gitu. Jadi kalian belum menemukan atau kalian belum sampai pada masa itu. Masa bahagia kalian itu belum datang, belum sampai gitu. Dan atasan kalian merasa bahwa kalian sudah melewati terlalu banyak hal yang melelahkan di hidup kalian. Walaupun hal tersebut atau akumulasi dari hal-hal tersebut, hal-hal tidak mengenakan tersebut yang membuat pribadi yang tangguh kalian pada hari ini gitu. Tapi mereka merasa akan lebih baik kalau semua ketegangan itu bisa berkurang sedikit gitu. Dan di sini aku merasa ada sesuatu yang masih kalian sesuatu yang menyedihkan yang masih kalian pegang sampai hari ini gitu. Jadi ada sesuatu yang kalian belum bisa move on dari sesuatu. Aku kurang tahu hal itu apa, tapi hal ini masih kalian pegang
sampai hari ini gitu, yang sebenarnya di sini ini kalian sudah harus move on. Kenapa? Karena hanya dengan melepaskan suatu kesedihan yang masih kalian pegang sampai hari ini, baru kalian bisa melihat sisi bahagia dari kehidupan kalian. Jadi di sini ada kartu death. Ini kalian harus melewati masa atau fase death ini dulu, baru kalian bisa melihat sisi bahagia dari kehidupan kalian. Karena kalian ini sebenarnya sekarang masih berpegang pada kesedihan tersebut, dan kalian baru bisa thrive setelah kalian melewati fase ini gitu. Ada banyak kesempatan atau pilihan-pilihan yang bisa kalian ambil ketika masa tersebut datang gitu. Tapi kalian juga harus berhati-hati karena tidak semua pilihan yang ada di sini itu sebenarnya pilihan yang baik. Ada juga pilihan yang buruk. Jadi pesan di sini adalah ada beberapa orang di lingkungan kerja kamu itu yang sebenarnya tidak membawa influence yang baik terhadap kalian gitu. Tapi mungkin karena kalian orangnya nggak judgy dan kalian tipe orang yang berteman dengan semua orang, jadi kalian temenin aja orang-orang yang ada di lingkungan kerja kalian. Tapi menurut atasan kalian ada salah satu atau mungkin lebih dari satu orang di lingkungan kerja kalian itu yang sebenarnya nggak perlu kalian temenin. Ada orang-orang yang membawa influence yang nggak baik terhadap kehidupan kalian gitu, dan orang ini sebenarnya nggak membangun sama sekali di aspek manapun di hidup kalian gitu. Dan atasan kalian ini takut kalau kalian kebanyakan berteman dengan teman yang satu ini, kalian jadi terpengaruh buruk oleh mereka gitu, dan mereka itu nggak mau sebenarnya hal itu terjadi pada kalian. Jadi atasan kalian ini kayak tipe keeper gitu ya. Jadi mereka ini kayak pengen menjaga kalian dari hal-hal buruk, dan mereka itu kalau bisa sebisa mungkin itu menghindarkan atau menghalangi kalian dari kemungkinan ketidaknyamanan yang bisa terjadi pada kalian. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu yang mereka rasa bisa menimbulkan ketidakenakan atau ketidaknyamanan atau kesedihan pada hidup kalian, mereka itu pengen melakukan sesuatu agar hal tersebut itu tidak terjadi di hidup kalian gitu. Karena mereka tahu kalian sudah melewati amat sangat banyak hal tidak mengenakan. Jadi mereka sebisa mungkin sekuat tenaga mereka pengen menghindarkan kalian dari hal tersebut gitu. Dan kalian ini sebenarnya atasan kalian merasa kalian ini seseorang yang punya banyak ide yang bisa digunakan untuk membantu perkembangan kalian gitu. Tapi memang hal ini yang sebenarnya menghalangi kalian untuk mencapai potensi maksimal kalian, diri kalian di hidup kalian. Jadi kalian belum bisa move on dari suatu hal spesifik ini, dan kalian hanya bisa mencapai potensi maksimal kalian setelah kalian melewati fase ini gitu. Dan kalian ini seseorang yang amat sangat bekerja keras sekali. Kalian nggak takut hidup susah, kalian nggak takut melewati perjalanan yang panjang dan nggak menyenangkan gitu. Kalian nggak takut itu semua. Tapi ini sebenarnya traits atau karakter yang amat sangat baik sekali gitu. Tapi memang kembali lagi ini yang menghalangi potensi maksimal kalian untuk keluar dari diri kalian gitu. Kalian juga bukan tipe seseorang yang
neko-neko atau suka kayak ngambil kredit atau keuntungan dari orang lain. Nah, kalian bukan tipe orang yang seperti itu. Kalian adalah tipe orang yang merasa kalau memang itu porsi kalian, itu hak kalian, kalian terima gitu. Tapi kalian hanya terima sebesar hak atau porsi kalian. Tapi kalau memang misalnya hak atau porsi tersebut bukan punya kalian, dikasih ke kalian pun kalian tidak akan terima karena kalian tahu itu bukan punya kalian gitu. Dan itu juga salah satu karakter yang amat sangat baik dan susah dicari gitu. Dan atasan kalian itu sebenarnya suka dengan karakter kalian gitu. Dan atasan kalian ini sebenarnya seseorang yang berusaha bukan hanya untuk menghindarkan kalian dari hal-hal yang gak enak ya guys. Aku merasa atasan kalian itu juga berusaha semampu atau semaksimal mereka untuk improve atau untuk bikin kehidupan kalian itu lebih baik gitu. Jadi mereka ini bukan, kalau aku ngelihatnya, mereka nggak berhubungan dengan kalian itu bukan hanya sebagai atasan tapi juga sebagai teman gitu. Aku nggak tahu kalian consider mereka sebagai atasan atau juga teman, tapi atasan kalian ini sudah menganggap kalian sebagai teman gitu. Jadi mungkin kadang-kadang mereka nggak bilang kayak seluruh pendapat mereka tentang kamu, tentang kalian gitu, tapi itu yang mereka rasakan tentang kalian gitu. Jadi mereka ini juga punya rasa bangga terhadap kalian somehow, percaya atau tidak, mereka ini punya rasa bangga ketika mereka tahu bahwa kalian sudah melewati perjalanan yang amat sangat panjang tersebut gitu. Jadi mereka ini kadang-kadang kok bisa sih, gimana sih dia ngelewatin itu semua gitu. Mereka itu kadang-kadang heran gitu. Tapi yaitu mereka juga bangga terhadap kalian karena mereka merasa kalian itu seorang pribadi yang amat sangat kuat dan tangguh sekali gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih telah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.